Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Selamat datang di kelas Q bersama saya Julian Karsmanzaluhu teman-teman. Baik, masih tentang berhubungan maksud saya property text ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan belajar yang namanya text transformation dan text spacing teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa mentransfer atau mengubah teks pada halaman HTML, begitu juga bagaimana kita memberikan spasi atau jarak antara kata, antara huruf atau karakter ya teman-teman. Nah, langsung saja biar nggak penasaran ya, biar kita langsung ngoding. Yang pertama dulu teman-teman, buka dulu teks editornya ya. Oke, sudah terbuka. Ini adalah project kita pada video sebelumnya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya kita telah mempelajari properti teks juga pada CSS teman-teman. Tapi yang kita pelajari kan yang itu ada yang namanya eh, teks apa ya semalam ya, kalau nggak salah itu teks align sama decoration ya ini teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa klik link atau gambar atau tombol i yang ada di sebelah kanan atas video ini teman-teman, atau nanti link videonya saya letak di deskripsi pada video ini teman-teman. Nah, baik, seperti biasa kita akan menggunakan file ini juga teman-teman. Nah, jadi teman-teman jika ingin menyimpan filenya atau membackup ya silakan ya. Yang punya saya ini saya hapus ya. Saya hapus. Oke, jadi tinggal struktur HTML-nya doang. Stylenya juga saya hapus ya teman-teman. Saya hapus. Oke. Sebelumnya kita buat catatan dulu ya, takutnya saya lupa nanti. Ada ya, yang kita pelajari di video kali ini adalah satu itu ada yang namanya properti text transformation ya. Yang mana nilainya ini nanti ada berapa ya? Yang pertama itu ada uppercase teman-teman. Uppercase. Yang kedua ada lowercase ya teman-teman. Yang ketiga itu ada yang namanya apa ya? Oh, kapitalis. Gini teman-teman. Kapitalis. Gini. Terus yang kedua ada text spacing teman-teman. Text spacing ya, spacing. Oke, nanti yang kita pelajari di sini ada satu ada text indent. Text indent. Kedua ada letter spacing. Letter spacing ya teman-teman. Yang ketiga ada word spacing. Spacing ada keempat ada yang namanya itu line height. Height. Iya. Oke. Dan yang terakhir ada text color, teman-teman. Text color. Nah, saya buat catatan dulu ya biar nanti kita tidak lupa apa yang kita pelajari, teman-teman. Jadi, yang akan kita pelajari ini nanti ya. Jika teman-teman bertanya apa sih ini, apa ini ya, nanti saya akan jelaskan perlahan-lahan satu persatu, teman-teman. Jadi, sekalian kita praktik juga, teman-teman. Baik, kembali ke halaman HTML-nya, teman-teman. Di sini coba teman-teman klik kanan aja dulu, klik kanan, kemudian open in browser ya teman-teman, untuk nantinya kita melihat hasilnya di browser teman-teman. Baik, browsernya sudah terbuka. Di sini kita buat paragraf ya, yang isinya ada lorem ya. Oke, lorem, save. Kembali ke browser ya teman-teman, atau F5. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini loremnya sudah tampil ya. Baik, kembali ke halaman CSS teman-teman, atau file CSS ya. Kita akan belajar yang text transformation. Nah, yang pertama ini teman-teman, kita ambil P-nya ya teman-teman, P. Kemudian itu nama propertinya adalah text transform. Nah, ini teman-teman. Jadi bagaimana kita mengubah tulisan atau ya paragraf pada HTML ya teman-teman, seperti ini.
Ini kan kalau teman-teman lihat semuanya hurufnya huruf kecil ya teman-teman, di mana di setiap kalimat ada huruf kapital ya atau huruf besar ya teman ini ya. Ada L-nya huruf kapital, E-nya kapital, ini C juga kapital, I-nya juga kapital teman-teman. Nah ini kita bisa ubah, kita bisa mengubahnya misalnya, jadi setiap kata itu dia huruf kapital teman-teman. Nah jadi kita bisa menggunakan yang ini uppercase. Uppercase teman-teman. Save, kembali ke browser F5 atau refresh. Oh bukan, ternyata uppercase itu ini teman-teman. Jadi dia membuat tulisan semuanya ini jadi huruf kapital teman-teman. Jadi yang maksud saya tadi itu untuk setiap katanya diawali dengan huruf kapital kita bisa menggunakan yang namanya kapitalis teman-teman. Jadi ini bisa kita ganti kapitalis. Nah, save, kembali ke browser F5 ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Jadi setiap huruf atau karakter daripada setiap kata ini akan berbentuk kapital teman-teman atau huruf kapital ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Nah, jadi yang kita gunakan yang pertama itu mengubah tulisan atau paragraf kata pada halaman HTML kita menjadi huruf kapital semua. Nah, jadi ini adalah fungsi daripada kegunaan dari si value kapitalis ini teman-teman ya. Nah, yang kita gunakan tadi kan uppercase ya teman-teman. Uppercase, save, kembali ke browser F5. Nah, jadi semua karakter atau huruf akan berbentuk atau dia huruf kapital ya teman-teman, jadi huruf besar semua gitu. Nah kebalikannya ini, jadi dia bisa mengubah semua tulisan ini menjadi huruf kecil ya teman-teman. Kita bisa menggunakan yang namanya lower case ya teman-teman. Save, kembali ke browser F5 atau refresh ya teman-teman. Nah jadi diubahnya semua ya, yang mana tadi defaultnya kan ini huruf kapital ya teman-teman, ini juga huruf kapital defaultnya tadi awalnya. Tapi sekarang karena kita menggunakan lower case, value daripada si property text transform ini, jadi dia mengubah karakter atau tulisannya semua berbentuk tulisan kecil ya teman-teman. Nah oke, jadi saya harap teman-teman bisa menggunakan si value daripada si property transform ini pada contoh kasus yang teman-teman kerjakan nantinya. Jadi tinggal menyesuaikan saja kapan menggunakan ini, kapan menggunakan lowercase dan juga kapitalis teman-teman. Jadi itu semua kembali ke teman-teman kapan ingin menggunakannya. Oke, untuk text transform sampai di situ ya. Begini deh. Hmm, 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 hmm. Ini saya buat P. Ini adalah paragraf ya. Oke. Kelas ini apa ya? Lower case. Ini ada yang namanya capitalize. Ini uppercase. Uppercase. Uppercase teman-teman. Save. Oke, kita ambil satu-satu ya biar teman-teman bisa melihat perbedaannya nanti. Lower lower case. Ini text transformnya lower case. Ini ada kapitalis, ini uppercase yang terakhir teman-teman. Uppercase. Save, kembali ke browser F5. Oke, jadi teman-teman, ini yang pertama ini lowercase ya. Ini kapitalis, ini uppercase teman-teman. Oke. Sekarang kita biar rapi ini text transformation. Sekarang kita belajar ini text spacing teman-teman. Text spacing
Kemudian di sini di halaman HTML-nya ini kita buat jarak ya. Kita buat HR yang mana di sini adalah div, kita buat lorem ya. Save, kembali ke browser F5 ya teman-teman. Nah, ini ya divnya. Di sini kita akan belajar atau mendistil menggunakan properti si text spacing tadi teman-teman. Oke, kita ambil divnya dulu teman-teman. Div. Sekarang yang properti yang pertama kita gunakan yaitu text indent. Apa sih itu text indent? Langsung saja teman-teman kita ketik text garis penghubung indent. Oke, titik 2 value-nya itu misalnya 50 pixel, satuannya pixel ya teman-teman. Save, kembali ke browser F5 atau refresh ya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi gunanya si text indent itu dia akan memberikan jarak atau spasi tapi pada alinea pertamanya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat ini kan. Jadi kalau pada sebuah majalah ya teman-teman atau makalah kan di setiap yang namanya setiap alinea itu kan pasti ada yang namanya seperti ini teman-teman. Jadi dia ada tab satu gitu. Nah, ini kita bisa mengatur jaraknya teman-teman. Jadi disesuaikan saja. Ini juga kita bisa turunin angkanya atau kita naikkan, misalnya ini 30 pixel, save kembali ke browser, refresh ya. Nah, jadi angkanya semakin besar maka jaraknya juga akan semakin jauh teman-teman. Oke, jadi kegunaan daripada si text indent itu ya seperti itu teman-teman, memberikan jarak di kata pertamanya di alineanya teman-teman atau di sebuah paragraf teman-teman. Baik, yang kedua adalah ini kita kembalikan 50 pixel aja ya teman-teman, jauh, terlalu jauh itu. Baik, sekarang adalah ini letter spacing teman-teman. Nah, si letter spacing ini bagaimana kita memberikan jarak antara karakter atau huruf teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat ini jaraknya tidak ada ya teman-teman, 0 pixel ya, nyatu gitu. Jadi kita bisa memberikan jarak teman-teman antara karakter atau antara huruf ya. Nilainya misalnya kalau kita buat 1 pixel, save kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat jadi setiap karakter atau tulisannya berjarak ya teman-teman. Nah, ini kalau kita tambah atau kita buat jadi 2 pixel, save kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, jadi semakin jauh teman-teman. Jadi antara karakternya jadi terpisah gitu. Ada jarak ya teman-teman kalau teman-teman bisa lihat. Baik, ini kita kembalikan satu aja ya biar tidak terlalu jauh. Oke, jadi letter spacing fungsinya ya seperti itu teman-teman, memberikan jarak antara karakter atau huruf. Oke, yang ketiga itu ada word spacing. Seperti letter, kalau letter kan itu antara huruf atau karakter teman-teman. Sedangkan word ini nanti itu adalah antara kata. Nah, ini kan satu kata. Jadi satu kata dengan kata yang lain itu akan berjarak nanti teman-teman. Misalnya ini kita buat ya, kita contohkan, kita praktekkan word spacing. Kita buat misalnya 2 pixel, 2 pixel. Save kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat dia berjarak ya. Untuk biar kelihatan coba deh kita buat 10 pixel aja. 10 pixel, save kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi setiap kata itu berjarak ya antar kata. Ini jarak antara ini adalah 10 pixel teman-teman. Jadi semakin besar angkanya maka jaraknya akan semakin jauh ya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan berapa sih value daripada si word spacing ini, yaitu sih tergantung daripada si teman-teman nantinya. Ya, kemauan teman-teman bagaimana, sejauh mana sih jaraknya kita berikan gitu. Oke, setelah word spacing ada line height atau bagaimana kita memberikan jarak antar baris teman-teman. Ini kan kita bisa bilang ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga dan seterusnya teman-teman.
Jadi bagaimana kita memberikan jarak atau ruang antar baris tadi, teman. Kita bisa menggunakan properti line hack ya, teman-teman. Line hack. Nah, untuk si line hack ini secara default itu satuannya rem ya, teman-teman. Rem. Jadi kita bisa menuliskan gini. 1 titik koma langsung ya, teman-teman. Save kembali ke browser F5. Nah, ini 1 rem. Nah, 1 rem itu sama dengan kalau tidak salah 1 rem itu sama dengan 16 pixel, teman-teman. Jadi kalau kita buat di sini 16 pixel, save kembali ke browser F5. Nah, sama saja ya, teman-teman, tidak ada perubahan. Nah, jadi kita bisa menggunakan atau menyingkatnya langsung seperti 1 rem. Seperti ini, rem. Jadi kalau kita menggunakan rem tidak usah menggunakan tidak kita pun tidak perlu untuk menulis remnya, teman-teman. Jadi seperti ini aja bisa. 1 rem, save kembali ke browser, refresh atau F5. Nah, untuk membuktikan atau memberikan jarak antara baris ya, teman-teman, kita bisa menambah angka ini. Misalnya ini kan 1 rem 2. Coba kita buat 2, save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi jarak antar baris itu jadi terlihat seperti ini, teman-teman. Jauh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi 1 rem itu adalah sama dengan 16 pixel. Jadi teman-teman tinggal kalikan aja. 2 kali 16 pixel yaitu sama dengan berapa pixel gitu, teman-teman. Jadi daripada untuk pusing-pusing menggunakan pixel, kita juga bisa menggunakan yang seperti ini, rem. Jadi semakin besar angkanya akan semakin jauh jaraknya, teman-teman. Tengok, lihat ya. Jadi jarak antar baris itu akan terlihat jauh. Jadi jika kita menggunakan line hack ya seperti itu kegunaannya, teman-teman, yaitu membuat jarak atau spasi atau ruang di antara baris antar baris ya, teman-teman ya. Kita kembalikan senormalnya 1 ya, save kembali ke browser. Oke. Kita telah mempelajari sudah 2 jenis teks ya, teman-teman, yaitu text transformation dan juga text spacing. Oke. Untuk text color, nah langsung saja ya kita praktekkan pada si text spacing ini atau si pada div ini ya, teman-teman. Yaitu kita bisa menggunakan properti color, teman-teman. Color. Nah, untuk pemberian warna ini sudah saya buatkan videonya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik link atau tombol i yang ada di sebelah atas kanan video ini ya, teman-teman. Atau nanti saya buat linknya di deskripsi pada video ini. Jadi teman-teman bisa menonton itu pada video itu, teman-teman. Bagaimana sih atau cara-cara memberikan warna pada CSS, teman-teman. Langsung saja ini coba saya buat warnanya blue. Blue, save kembali ke browser F5. Oke, teman-teman bisa lihat kan? Warna daripada teksnya itu berubah ya menjadi warna biru. Ya. Jadi untuk membuat atau mengubah warna teks pada halaman HTML kita bisa menggunakan properti color ya, teman-teman. Color. Nah, untuk value daripada si properti color ini sudah saya jelaskan pada video tentang bagaimana kita menuliskan warna pada CSS, teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal menonton video itu saja. Misalnya ini saya ganti menjadi red, save kembali ke browser atau F5. Nah, teman-teman bisa lihat warna daripada si paragraf ini berubah ya menjadi warna merah. Seperti itu, teman-teman, untuk memberikan warna pada teks atau ya teks lah pada HTML ya, teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya, teman-teman. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan atau bingung akan apa yang telah kita pelajari di video kali ini, langsung saja ya, teman-teman, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Kemudian ya saya berterima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti video ini ya, dari awal hingga sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya, teman-teman. Bye.